Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak sudah siapkah untuk belajar hari ini? Ayo jangan lupa sarapan dan cuci tangan terlebih dahulu dengan sabun pada air yang mengalir sebelum dan sesudah kegiatan. Nah, kalau sudah cuci tangan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita sehat dan diberi kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar. Oke, untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Nah, kali ini Ibu akan memberikan sebuah materi kelas 4, materi pembelajaran yaitu sifat wujud zat. Nah, dari itu kita akan mempelajari tujuan terlebih dahulu. Tujuan untuk pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui gambar siswa dapat memahami wujud benda padat, cair, gas dengan benar. Yang kedua yaitu melalui demonstrasi siswa dapat menyebutkan sifat-sifat dari benda padat, cair, dan gas dengan benar. Yang ketiga yaitu melalui penjelasan guru siswa dapat menyebutkan 3 contoh benda padat, cair, dan gas yang ada di sekitar dengan benar. Yang keempat yaitu setelah diskusi siswa dapat mengidentifikasi benda berdasarkan sifat dengan benar. Nah, kali ini kita akan belajar materi tentang wujud dan sifat benda. Berdasarkan wujud, benda dibedakan menjadi 3. Ada yang tahu dibedakan menjadi 3 itu apa saja? Ada yang tahu? Ya, betul. Ada 3 yaitu benda padat, cair, dan gas. Yang pertama kita akan ke benda padat terlebih dahulu. Nah, ada yang tahu benda padat yang ada di sekitar kita itu apa saja? Apa saja? Pasti banyak sekali. Ada yang tahu benda padat yang ada di sekitar kita? Ya, yang pertama ada batu. Nah, pasti semuanya tahu kan batu di mana-mana. Kerikil seperti itu. Terus apa lagi? Ya, kayu. Kayu selalu ada di sekitar kita. Yang ketiga yaitu ya batu bata. Nah, setelah kita tahu contoh benda padat itu seperti apa, kita ke sifat benda padat. Ada yang tahu sifat-sifat benda padat itu seperti apa? Ya, yang pertama, ada yang tahu? Oh, ya, Ibu kasih tahu ya. Yang pertama yaitu bentuk volume tetap. Ada yang tahu bentuk volume tetap itu seperti apa? Nah, contohnya ini. Perhatikan gambar di samping Ibu. Nah, gambar di samping Ibu ada sebuah pensil. Pensil tersebut tetap berbentuk pensil meskipun dipindahkan ke dalam tempat yang berbeda. Misalkan pensil ini dipindahkan ke meja kita, pasti bentuknya, volumenya tetap. Terus kita masukkan ke dalam gelas, volumenya tetap dan tidak berubah. Yang kedua, ada yang tahu? Nah, yang kedua yaitu dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Ada yang tahu dapat berubah bentuk dengan cara tertentu itu seperti apa? Ya, misalnya menekan, memotong, atau memukul. Ada yang tahu? Ya, dalam kita ada pembuatan almari itu bisa kita tekan, potong, lalu pukul, bisa menghasilkan almari. Nah, setelah itu kita yang kedua di benda apa? Ada yang tahu di benda apa? Ya, betul sekali, ada di benda cair. Yang kedua yaitu benda cair. Contohnya benda cair itu seperti apa? Ada yang tahu benda cair itu seperti apa? Yang ada di sekitar kita. Ya, betul sekali, air. Air adalah salah satu contoh benda cair. Terus yang kedua apa? Ya, yang kedua yaitu minyak goreng. Masih bentuknya cair kan, tidak padat. Terus yang ketiga, ya, yang ketiga yaitu madu. Madu bentuknya cair. Nah, setelah kita mengetahui contoh benda cair, kita akan mengetahui sifat-sifat dari benda cair tersebut itu seperti apa. Ada yang tahu? Ada banyak sekali sifat yang dimiliki benda cair dibanding benda padat tadi ya. Yang
pertama ada yang tahu sifat benda cair? Ya, yang pertama yaitu bentuk sesuai dengan wadahnya. Nah, perhatikan gambar di samping ibu ini. Nah, misalkan kita memasukkan air di dalam wadah yang berbeda. Misalkan yang pertama yaitu gelas, yang kedua yaitu mangkuk, dan yang ketiga adalah botol. Maka air akan berbentuk sesuai dengan wadahnya. Tidak mungkin berbeda dengan wadahnya, karena air itu selalu bentuknya sama seperti wadahnya. Terus yang kedua ada yang tahu? Ya, yang kedua ada yang tahu? Yang kedua yaitu volume zat cair tetap. Nah, perhatikan gambar di samping ibu ini. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang berubah hanyalah bentuknya, sedangkan volumenya tetap. Terus yang ketiga yaitu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Contohnya, perhatikan gambar di samping. Ini adalah air di sungai. Nah, air di sungai ini berasal dari mana? Bisa berasal dari pegunungan yang tinggi, misalkan seperti itu, dari mata air, ya kan? Dari mata air, dari pegunungan, terus ke tempat yang lebih rendah yaitu ke mata air, misalkan seperti itu. Seperti kita mengonsumsi air itu berasal dari air pegunungan gitu. Jadi dari pegunungan akan mengalir ke tempat yang lebih rendah yaitu mata air. Terus yang keempat yaitu permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Nah, seperti apa contohnya? Seperti inilah contohnya. Air dalam botol tetap datar meskipun botol dimiringkan, entah itu dimiringkan ke sebelah kanan atau sebelah kiri, maka permukaan di air akan selalu datar seperti itu. Terus yang kelima apa? Yang kelima dapat melarutkan benda. Contohnya seperti apa? Dapat melarutkan benda. Ya, contohnya kita pembuatan teh gitu. Ada kita memasukkan gula larut terus dimasukkan ke dalam air panas. Misalkan berarti itu akan larut dengan sendirinya bila kita aduk terus kita minum. Ya, terus selanjutnya ada yang tahu sifat benda cair? Ya, sifat benda cair yang selanjutnya yaitu dapat meresap melalui celah-celah kecil. Nah, peristiwa tersebut, meresapnya benda cair melalui celah-celah itu kita sebut dengan kapilaritas. Dimanfaatkan pada lampu, minyak atau kompor minyak. Nah, perhatikan gambar di samping ibu seperti itu ya. Nah, terus yang terakhir, ada yang tahu yang terakhir itu apa sifat benda cair? Yang terakhir, ya, sifat yang terakhir yaitu menekan ke segala arah. Contohnya, misalkan perhatikan gambar di samping. Misalkan kita memasukkan air ke dalam botol yang kita lubangin banyak seperti itu. Terus maka air dapat menekan ke segala arah, maka air dapat keluar melalui celah-celah lubang yang ada pada botol. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu benda apa? Yang benda gas. Nah, benda gas itu contohnya itu apa saja dalam kehidupan sehari-hari kita? Ada yang tahu contoh benda gas itu seperti apa? Ya, yang pertama yaitu udara. Pasti udara tidak lepas dari kehidupan kita. Selalu kita bernafas menggunakan udara seperti itu. Terus apa lagi? Ya, asap. Misalkan asap pada kendaraan bermotor atau asap rokok atau asap lain sebagainya, ya kan? Terus yang terakhir yaitu uap air. Uap air adalah salah satu contoh benda gas. Uap air dihasilkan oleh air yang mendidih dan itu akan menyebabkan menjadi uap air seperti itu. Terus apa sih sifat benda gas tersebut? Setelah kita mengetahui contoh dari benda gas, contohnya tadi ada udara, asap, terus juga uap air. Nah, sifat benda gas itu apa saja sih? Ada yang tahu sifat benda gas itu seperti apa?
Ya, yang pertama yaitu bentuk dan volume tidak tetap. Mengapa demikian? Karena bentuk dan volume benda gas berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Misalkan contohnya, perhatikan gambar di samping ibu ini. Ada 3 jenis balon. Ketiganya ini mempunyai bentuk yang berbeda. Nah, bentuk dan volume benda gas berubah-ubah. Jadi, ketika balonnya berbentuk bulat, maka gasnya akan berubah menjadi bulat seperti itu. Ada yang seperti ini dan ini gitu. Terus yang kedua itu menempati ruang. Nah, yang kedua ini menempati ruang. Ketika kita meniup balon, maka udara akan menempati seluruh ruangan dalam balon. Nah, dan yang kedua yaitu kamu menyemprotkan pengharum ruangan di kelas, maka seluruh ruangan akan harum oleh semprotan tadi. Nah, yang ketiga yaitu menekan ke segala arah. Nah, kalian perhatikan di samping ini. Ketika kita meniup balon, maka udara akan mengisi ruang dalam balon dan akan menekan ke segala arah. Dan jika ditiup terus-menerus, balon meletus karena dinding balon tidak bisa menahan tekanan dalam balon. Nah, jadi seperti itu. Terus setelah kita ke tadi apa itu sifat benda-benda dari padat, cair, dan gas, ada yang tahu kesimpulan untuk sifat wujud zat untuk pertemuan hari ini? Ada yang tahu kesimpulannya apa saja? Misal benda padat, ada yang tahu sifat benda padat tadi seperti apa? Ya, bentuk, volume tetap. Terus yang kedua yaitu dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Ya, tadi seperti almari tadi, ya kan? Terus yang kedua tadi benda cair, ada yang tahu benda cair sifatnya tadi seperti apa? Yang pertama itu apa? Ya, yang pertama itu bentuk sesuai dengan wadahnya. Terus apa lagi? Yang kedua yaitu volume zat cair tetap. Yang ketiga ada yang tahu? Yang ketiga apa? Ya, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Terus yang keempat tadi yang datar tadi apa? Ya, permukaan benda cair tenang selalu datar. Yang kelima apa tadi? Yang bulat tadi. Ya, dapat melarutkan benda. Terus yang keenam ya, meresap melalui celah kecil. Dan yang terakhir yang ketujuh, ada yang tahu? Ya, yang ketujuh yaitu menekan ke segala arah. Yang ketiga yaitu benda gas. Ada yang tahu sifat benda gas itu apa saja? Ada 3 tadi. Ya, bentuk dan volume tidak tetap. Terus yang kedua yaitu menepati ruang. Yang ketiga, yang terakhir yaitu menekan ke segala arah. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, ya anak-anak. Terus ibu juga ada soal nih, harus dikerjakan ya soalnya. Dan jangan lupa dikerjakan dengan sungguh-sungguh, jangan patah semangat untuk belajar dan terus belajar. Semoga kita bisa menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, ya. Jangan lupa bentuk kelompok maksimal 3 orang untuk menjawab soal yang telah ibu berikan. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa mencuci tangan dan pakai masker. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.